Bank syariah pertama di Indonesia itu Bank Muamalat. Jadi didirikan pada bulan November tahun 91. Nah, seiring perkembangannya hingga sekarang ini sudah banyak sekali bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa memilih bank mana, bank syariah mana yang memang kita suka gitu. Bisa jadi kita memilih kan berdasarkan memang kita suka, kita sudah mempelajari produk-produknya. Yang harus kita ketahui bahwa seluruh produk di bank syariah adalah halal gitu, karena sudah ada fatwa MUI-nya. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika menggunakan bank syariah seperti itu. Perbankan syariah kita menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ya tentang perbankan syariah. Kalau PBI-nya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garing 15 garing PBI garing 2009 itu tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Nah, kalau PBI Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garing 10 garing PBI garing 2009 tentang unit usaha syariah itu isinya mengenai bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin BI. Bentuknya juga badan hukum, perseroan terbatas ya bentuknya. Terus pemberian izin juga dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama persetujuan prinsip, persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank syariah. Yang kedua izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah tahap persetujuan prinsip yang dilakukan. Tadinya sebelum banyak bank syariah di Indonesia, banyak sekali unit usaha syariah dari bank konvensional yang mendirikan usaha syariah. Nah, pembentukan unit usaha syariah itu dilakukan harus mendapatkan izin usaha dari BI gitu. Modal kerjanya juga ada, modalnya ada ya. Jadi sekurang-kurangnya sebesar 100 miliar. Kemudian unit usaha syariah juga bisa ya memisahkan diri dari bank umum konvensional. Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memisahkan unit usaha syariahnya menjadi bank umum syariah apabila nilai aset unit usaha syariahnya itu sudah mencapai 50% dari total nilai aset bank umum konvensional induknya ya. Terus paling lambat juga 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pemisahan unit usaha syariah dari bank umum konvensional tadi dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah baru. Dapat dilakukan oleh satu atau lebih bank umum konvensional yang mendirikan unit usaha syariah ya, digabung seperti itu ya, atau mengalihkan hak dan kewajiban unit usaha syariahnya kepada bank umum syariah yang sudah ada, yang telah ada gitu. Hanya dapat dilakukan dengan bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Bank secara umum tadi sudah saya sampaikan ya. Kita bisa lanjut ke asuransi. Jadi kita akan mengkaji terhadap asuransi ya. Pemahaman selama ini kan kita terhadap asuransi konvensional itu kan hukumnya haram gitu, yang terkandung di dalamnya itu ada maisir, gharar, riba gitu. Gharar itu terdapat pada akadnya. Jadi unsur ghararnya itu yang melandasi polisnya itu ya, akad yang terdapat dalam asuransi konvensional itu tidak begitu jelas, tidak jelas asalnya. Terus bagaimana kita tidak bisa memastikan ya kejelasan dari akad tersebut yang nantinya uang kita dikemanakan gitu. Dari sumber dana pembayaran klaim yang kita juga tidak bisa ketahui dari mana sumbernya atau asal. Terus unsur maisirnya ini terdapat apabila peserta polis ya,
kita ya, masyarakat yang memegang polis ini ingin membatalkan kontraknya sebelum berakhir itu kan kadang tidak menerima uangnya kembali ya, seperti apa yang diperjanjikan sebelumnya pas ketika simulasi atau bagaimana gitu. Kadangkala mendapatkan kan hanya sebagian kecil saja, kurang dari 5% gitu. Bahkan sering banyak kasus asuransi yang sama sekali uangnya tidak bisa kembali gitu, dan ya kezoliman lainnya lah gitu. Banyak ya kalau kita mau buka di internet kasus tentang perusahaan asuransi yang tidak bisa mencairkan dana nasabah itu cukup banyak. Kemudian unsur riba yang terkandung dalam usaha asuransi itu terletak pada usaha di luar asuransi tersebut yang diinvestasikan itu loh kan, menggunakan sistem bunga terutama oleh bank-bank konvensional pengambil dananya, atau mungkin ke usaha lain yang sifatnya investasi yang tidak jelas itu, yang kita kan tidak tahu ya uang kita itu diinvestasikan ke usaha apa gitu. Kita mau bertanya pun kan kita juga tidak mendapatkan akses untuk mengetahui uang nasabah itu diputar kemana, seperti itu. Perkembangan asuransi syariah ya, dulu itu kan tahun 94 itu ada namanya PT Syarikat Takaful Indonesia, memiliki anak perusahaan asuransi takaful keluarga, juga asuransi takaful umum. Nah, kalau asuransi takaful keluarga itu asuransi jiwa, dan takaful umum itu asuransi kerugian ya. Nah, perusahaan asuransi juga kemudian berkembang ya, ada asuransi jiwa syariah, asuransi kerugian syariah, unit syariah asuransi jiwa syariah, unit syariah asuransi kerugian syariah, atau reasuransi syariah. Kalau misalnya kita berminat terhadap asuransi ya pilihlah asuransi syariah. Tapi kalau memang kita sama sekali tidak tertarik dengan asuransi, ya alhamdulillah gitu, lebih baik ya kita tidak mengikuti asuransi. Kalaupun mau untuk perencanaan atau menabung untuk masa depan, kita bisa menabung secara konvensional gitu. Jangan tergiur iming-iming uang kita dikembangkan seperti ini